Diceraikan karena dianggap miskin, aku hanya tersenyum saat mantan suamiku menghina penjualanku sebagai biaya makan di depan istri barunya. Mereka tertawa puas tanpa tahu bahwa aku baru saja menjual mobil lama itu hanya untuk mengosongkan garasi rumah baru yang baru saja kubeli dari hasil memecat mereka berdua. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Terik matahari Jakarta siang ini seolah membakar aspal parkiran luar Mall Grand Indonesia. Namun rasa panas itu tak sebanding dengan debaran jantungku saat melihat sebuah mobil sedan hitam keluaran lama yang sangat kukenal terparkir tak jauh dari posisiku. Aku berdiri tenang di samping mobil City lamaku yang hendak kujual kepada seorang kolektor mobil bekas, merapikan pashmina silk warna nude yang membungkus kepalaku dengan anggun. Meski matahari menyengat, aku tetap terlihat segar dengan riasan tipis yang menonjolkan kulit putih bersihku, serta blus sutra yang jatuh dengan pas mengikuti lekuk tubuhku yang kini jauh lebih terjaga dibandingkan 3 tahun lalu. Aku sedang menunggu calon pembeli itu datang, sambil sesekali memeriksa jam tangan kecil yang melingkar di pergelangan tanganku yang ramping, tanpa menyadari bahwa sebuah badai masa lalu sedang bergerak mendekat ke arahku. Tiba-tiba, suara tawa melengking yang sangat akrab di telingaku memecah keheningan area parkir yang agak lengang itu, membuat bulu kuduku sedikit meremang bukan karena takut, melainkan karena rasa muak yang tiba-tiba muncul. Dari kejauhan, aku melihat sosok pria bertubuh tegap dengan kemeja slim fit yang tampak terlalu dipaksakan mahalnya, berjalan dengan angkuh sambil merangkul seorang wanita yang berpakaian sangat mencolok. Itu Farhan, mantan suamiku, pria yang 3 tahun lalu mencampakkanku dengan alasan aku hanyalah istri rumahan yang tidak tahu cara bersosialisasi dan memalukan untuk dibawa ke pesta kantor. Di sampingnya, Sinta, wanita yang dulu menjadi duri dalam rumah tanggaku, berjalan dengan gaya yang dibuat-buat, mengenakan hijab pendek yang tidak menutupi dada serta pakaian yang sangat ketat hingga tampak sesak. Langkah mereka terhenti tepat beberapa meter di depanku, dan aku bisa melihat dengan jelas bagaimana ekspresi wajah Farhan berubah dari sombong menjadi penuh penghinaan saat matanya beralih dari wajahku ke mobil tua di sampingku. Ia melepaskan rangkulannya pada Sinta, lalu berjalan mendekat dengan langkah yang dihentak-hentakkan, seolah ingin menunjukkan bahwa ia sekarang adalah penguasa di sini. Matanya menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, mencoba mencari celah kehancuran dalam penampilanku, namun ia tampak sedikit tertegun melihat betapa jauh lebih cantiknya aku sekarang dibandingkan saat masih menjadi istrinya dulu. Namun, egonya yang setinggi langit segera menutupi rasa terkejut itu dengan seringai sinis yang sangat memuakkan. Loh, Nadhira? Benarkan ini Nadhira yang dulu hobi dasteran di dapur? Suara Farhan menggelegar, penuh dengan nada meremehkan yang disengaja agar orang-orang di sekitar parkiran menoleh ke arah kami. Ia tertawa pendek, sebuah tawa yang kering dan penuh racun, sambil menunjuk mobil tua di sampingku dengan jarinya yang memakai cincin perak besar. Aku hanya diam, menatapnya dengan tatapan datar dan tenang, sebuah ketenangan yang tidak ia duga karena dulu aku selalu menangis setiap kali ia membentakku. Aku bisa merasakan tatapan tajam Sinta yang penuh rasa iri melihat betapa kulitku jauh lebih terawat dan tubuhku tetap proporsional meskipun tanpa usaha keras untuk terlihat seksi seperti dirinya. Sinta pun tak mau ketinggalan untuk ikut menaburkan garam di atas luka yang ia pikir masih basah. Ia maju selangkah sambil membetulkan letak tas bahunya yang ku tahu persis itu adalah barang tiruan kualitas tinggi. Aduh Mas Farhan, lihat deh. Kasihan banget mantan istrimu ini, penampilannya sih boleh juga, tapi kok nasibnya makin miris ya? Ucapnya dengan suara yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar manja namun tajam. Ia menatap mobil di sampingku dengan tatapan jijik, lalu kembali menatapku dengan senyum kemenangan yang sangat palsu.
Baginya, melihatku berdiri di parkiran luar untuk menjual mobil adalah bukti bahwa hidupku telah hancur total setelah mereka mengusirku dari rumah dulu. Kamu sudah miskin ya, Nadhira? Sampai-sampai mobil butut begini pun harus kamu jual di parkiran panas begini? Jual mobil buat makan atau buat bayar kontrakan yang sudah nunggak? Farhan melanjutkan hinaannya dengan volume suara yang semakin keras, membuat beberapa orang yang lewat mulai berbisik-bisik. Ia menggeleng-gelengkan kepala dengan gestur pura-pura prihatin, padahal aku bisa melihat kilat kepuasan di matanya karena merasa posisinya jauh di atasku. Ia ingin semua orang tahu bahwa dia telah berhasil membuang beban dalam hidupnya dan kini hidup dalam kemewahan, sementara aku dianggap sedang berjuang demi sesuap nasi. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara panas Jakarta masuk ke paru-paruku, namun aku tetap tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri atau membalas makian mereka dengan amarah. Aku justru memberikan senyum tipis. Sebuah senyum manis yang sering dianggap sebagai tanda kelemahan oleh mereka, padahal itu adalah senyum ketenangan seorang pemenang yang sedang mengamati mangsanya. Aku menyesuaikan posisi berdiri sehingga lekuk tubuhku terlihat lebih elegan, berdiri tegak dengan dagu sedikit terangkat, menunjukkan bahwa martabatku tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh kata-kata kasar dari pria yang bahkan tidak tahu cara menghargai wanita. Kenapa diam saja? Malu karena ketahuan hidup susah? Dulu kalau kamu nurut dan tidak banyak menuntut, mungkin aku masih mau memberikan uang saku bulanan meskipun kita sudah cerai. Farhan kembali mencerca, kini ia berani melangkah lebih dekat hingga aroma parfumnya yang terlalu menyengat tercium olehku. Ia merasa kemauannya untuk merendahkanku telah berhasil karena aku hanya diam mematung, sementara Sinta di belakangnya terkekeh-kekeh sambil terus mengambil foto atau video dengan ponselnya, mungkin bermaksud untuk memviralkan momen kehancuranku ini ke grup media sosial mereka. Mas, mending kita kasih uang receh aja, siapa tahu dia butuh buat ongkos pulang naik angkot setelah mobil ini laku. Itu pun kalau ada yang mau beli barang rongsokan begini. Sinta menimpali dengan tawa yang semakin keras, sengaja memancing emosiku agar aku meledak di depan umum. Namun, mereka tidak sadar bahwa aku sedang menunggu seseorang yang sangat penting, dan setiap detik yang mereka habiskan untuk menghinaku hanyalah akan menambah rasa malu yang akan mereka tanggung sebentar lagi. Aku menatap mereka berdua secara bergantian, lalu melirik ke arah pintu lobi gedung perkantoran mewah yang menyatu dengan mal ini, di mana aku melihat beberapa asistenku sudah mulai keluar mencariku. Aku akhirnya membuka suara, namun bukan untuk memaki atau menangis seperti yang mereka harapkan, melainkan dengan suara yang sangat lembut, jernih, dan penuh wibawa yang membuat tawa mereka tiba-tiba terhenti karena bingung. Terima kasih atas perhatiannya, Farhan, Sinta. Kalian tidak berubah ya, masih saja peduli dengan isi dompet orang lain lebih dari kehidupan kalian sendiri, ucapku sambil tetap mempertahankan senyum misterius itu. Aku melihat seorang pria paruh baya berpakaian rapi yang merupakan kolektor mobil klasik mendekat ke arah kami, dan di belakangnya, rombongan pria berjas hitam dari gedung perusahaan mulai bergerak menuju posisiku, membuat wajah Farhan yang tadinya penuh hinaan mulai berubah menjadi penuh tanda tanya. Farhan menyipitkan matanya, tampak terusik dengan ketenangan yang aku tunjukkan di tengah hujan hinaan yang ia lontarkan bersama istri barunya. Ia mungkin mengharapkan aku bersimpuh atau setidaknya membalas dengan makian kasar agar ia punya alasan untuk menyebutku wanita tak berkelas di depan umum. Namun, aku tetap berdiri tegak, membiarkan angin sepoi pagi memainkan ujung pashmina sutraku, sementara sorot mataku tetap jernih dan tenang menatap wajahnya yang mulai memerah karena kesal. Bagiku, kemarahan adalah emosi yang terlalu mahal untuk diberikan kepada orang-orang yang sudah tidak lagi memiliki tempat di dalam hatiku maupun di dalam daftar rasa hormatku. Kamu bilang apa tadi? Peduli isi dompet? Nadhira, sadarlah,
Kamu itu sedang menjual aset terakhirmu demi menyambung hidup, jangan sok berwibawa di depanku. Bentak Farhan dengan nada yang naik 1 oktav, seolah ingin menegaskan dominasinya yang mulai goyah. Ia maju 1 langkah lagi, mencoba mengintimidasi dengan postur tubuhnya, namun aku bahkan tidak bergeming sedikit pun dari posisiku berdiri. Sinta yang berada di belakangnya mendengus keras, melipat tangannya di dada sambil memandangku dengan tatapan merendahkan, mencoba menutupi rasa minder yang entah mengapa mulai terpancar dari gerak-geriknya saat melihatku tidak hancur seperti dugaannya. Di saat Farhan sedang sibuk mengatur napasnya yang memburu karena emosi, pria paruh baya yang merupakan kolektor mobil klasik itu tiba di antara kami dengan langkah terburu-buru dan wajah penuh antusias. Pria itu mengabaikan Farhan dan Sinta seolah mereka hanyalah tiang parkir, lalu ia membungkuk hormat ke arahku dengan sikap yang sangat sopan. "Selamat siang, Ibu Nadhira. Mohon maaf saya sedikit terlambat karena macet di lobi depan. Apakah mobilnya sudah siap untuk saya bawa ke bengkel restorasi pribadi saya?" Tanya pria itu dengan nada yang sangat menghargai, membuat Farhan dan Sinta seketika terdiam dengan wajah yang tampak sangat bingung. Aku mengangguk pelan sambil menyerahkan kunci mobil lama itu dengan gerakan tangan yang luas, memperlihatkan jemariku yang lentur dan terawat tanpa perlu banyak perhiasan mencolok. "Tidak apa-apa, Pak Bambang. Mobil ini sudah saya bersihkan, silakan dicek kembali semua kelengkapannya seperti yang kita bicarakan di telepon kemarin," jawabku dengan suara yang tenang namun berwibawa. Aku melihat sudut mata Farhan yang mulai berkedut. Ia pasti heran mengapa seorang pria yang tampak sangat kaya dan berkelas seperti Pak Bambang memanggilku dengan sebutan ibu dan menunjukkan rasa hormat yang begitu besar, padahal menurut logikanya, aku hanyalah janda miskin yang sedang butuh uang. Farhan yang tidak tahan dengan situasi itu akhirnya menyela dengan suara yang kasar. "Heh, Pak. Bapak mau beli mobil rongsokan ini?" "Jangan mau, Pak. Ini perempuan sedang butuh uang buat makan. Mending Bapak cari mobil lain yang lebih layak." Sinta ikut tertawa sumbang, mencoba mendukung suaminya yang mulai terlihat bodoh di depan orang asing. Namun, Pak Bambang hanya menoleh sekilas dengan tatapan heran, lalu kembali menatapku dengan senyum ramah seolah-olah suara Farhan hanyalah kebisingan yang tidak penting yang lewat begitu saja di telinganya. "Maaf, Anda siapa?" tanya Pak Bambang dengan nada dingin yang seketika membungkam mulut Farhan yang sedang menganga. Pria kolektor itu kemudian kembali berbicara kepadaku tanpa menunggu jawaban dari Farhan. "Ibu Nadhira, dana sebesar 500 juta sudah saya transfer ke rekening Yayasan Yatim Piatu sesuai permintaan Ibu sebagai pembayaran mobil klasik ini. Terima kasih banyak karena Ibu bersedia melepas koleksi bersejarah ini untuk tujuan amal." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Farhan dan Sinta. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik saat mendengar nominal angka dan tujuan penjualannya. Aku hanya tersenyum tipis, melihat bagaimana Sinta hampir menjatuhkan ponselnya karena terkejut mendengar bahwa uang hasil penjualan mobil yang mereka anggap sebagai biaya makan itu justru seluruhnya disumbangkan ke panti asuhan. "Terima kasih, Pak Bambang. Saya senang mobil itu jatuh ke tangan yang tepat dan uangnya bisa bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan," ucapku sambil melirik Farhan yang kini berdiri mematung dengan rahang yang hampir jatuh. Ia pasti sedang menghitung berapa banyak gaji bulanannya yang harus dikumpulkan hanya untuk menyamai nilai satu mobil rongsokan yang baru saja kusumbangkan tanpa beban sedikit pun. Keadaan menjadi semakin canggung bagi mereka saat segerombolan pria berjas hitam yang tadinya kulihat keluar dari gedung utama kini telah sampai di depanku, dipimpin oleh asisten pribadiku, seorang wanita muda yang tampak sangat cekatan. Mereka semua membungkuk hormat secara serentak di hadapanku, menciptakan pemandangan yang sangat kontras dengan keributan kecil yang dibuat Farhan tadi. "Ibu CEO,
rapat dengan Dewan Direksi mengenai akuisisi PT Surya Perkasa akan dimulai 10 menit lagi di ruang utama lantai 30. Lapor asistenku dengan suara yang tegas dan jelas, cukup keras untuk didengar oleh sepasang suami istri yang masih terpaku itu. Farhan terkesiap, matanya membelalak lebar saat mendengar nama perusahaan tempatnya bekerja disebutkan oleh asistenku, dan lebih mengejutkan lagi karena aku disebut sebagai CEO yang akan melakukan akuisisi. Seluruh kesombongan yang ia bangun selama ini runtuh seketika. Keringat dingin mulai membasahi dahinya dan tangannya yang tadi menunjuk-nunjukku kini gemetar hebat. Sinta pun tampak ingin menghilang dari tempat itu. Wajahnya yang penuh makeup kini terlihat kusam karena ketakutan yang luar biasa menyadari bahwa orang yang mereka hina habis-habisan adalah calon pemilik baru perusahaan tempat suaminya mencari nafkah. Aku membetulkan letak tas kecilku, lalu menatap Farhan untuk terakhir kalinya di parkiran itu dengan tatapan yang penuh kemenangan namun tetap anggun. Oh iya Farhan, hampir lupa. Kabarnya kinerjamu di divisi pemasaran PT Surya Perkasa sedang menurunnya? Mungkin setelah akuisisi ini selesai, aku perlu meninjau ulang siapa saja yang masih pantas berada di dalam perusahaanku. Ucapku dengan nada bicara yang sangat manis namun memberikan tekanan yang luar biasa. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan melangkah dengan pasti menuju gedung utama, meninggalkan mereka berdua yang berdiri mematung di tengah parkiran yang panas, terdiam 1000 bahasa dalam kehancuran harga diri yang mereka ciptakan sendiri. Aku melangkah dengan tenang, setiap ketukan hak sepatuku di atas aspal parkiran terdengar seperti detak jam kematian bagi karir Farhan. Aku tidak menoleh lagi, namun aku bisa merasakan aura kepanikan yang luar biasa terpancar dari arah belakang, di mana dua orang yang tadi menghinaku kini berdiri mematung. Angin siang berhembus, menerbangkan ujung pashminaku yang lembut, memberikan kesan dramatis pada punggungku yang tegak dan penuh percaya diri. Aku sengaja tidak mempercepat langkah, membiarkan mereka meresapi setiap detik kehancuran mental yang baru saja aku jatuhkan sebagai balasan atas mulut tajam mereka yang tak beradab. Nadhira, tunggu. Apa maksudnya ini? Suara Farhan terdengar pecah, tidak ada lagi nada sombong atau teriakan menggelegar seperti beberapa menit yang lalu. Ia mencoba mengejarku, namun langkahnya segera terhenti oleh dua orang pengawal pribadiku yang dengan sigap memasang barikade tubuh di depannya. Wajah Farhan tampak pucat pasi, seperti orang yang baru saja melihat hantu di siang bolong, sementara tangannya gemetar hebat saat mencoba merapikan kemeja mahalnya yang kini terasa mencekik lehernya sendiri. Ia terlihat begitu kecil dan menyedihkan di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit yang kini secara hukum berada di bawah kendaliku. Sinta, yang tadi begitu cerewet menghinaku miskin, kini hanya bisa menunduk dalam-dalam sambil menyembunyikan wajahnya di balik bahu Farhan. Ia tidak lagi berani menatapku, apalagi mengangkat ponselnya untuk merekam. Nyalinya menciut seketika saat menyadari bahwa tas tiruan yang ia banggakan tak lebih berharga dari biaya parkir mobil-mobil asistenku. Ia tampak sangat konyol dengan riasan tebal yang mulai luntur karena keringat dingin, menyadari bahwa wanita yang ia sebut istri kampung ini adalah sosok yang memegang kunci masa depan ekonomi rumah tangganya. Asisten pribadiku, Maya, berjalan di sampingku dengan langkah yang sinkron, memberikan tablet digital yang menunjukkan profil karyawan PT Surya Perkasa, termasuk data lengkap Farhan. Aku melirik sekilas ke arah layar, melihat foto Farhan yang terpampang di sana sebagai manajer pemasaran senior yang prestasinya belakangan ini merah membara. Ibu, Bapak Farhan ini memiliki catatan disiplin yang buruk bulan lalu, dan ada beberapa laporan mengenai penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, bisik Maya dengan nada profesional namun cukup tajam. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung arti bahwa permainan ini baru saja dimulai. Maaf Pak,
Anda tidak diizinkan mendekati Ibu CEO tanpa janji temu, ucap salah satu pengawalku dengan suara berat yang membuat Farhan tersentak mundur. Farhan menelan ludah dengan susah payah, matanya menatapku dengan tatapan memohon yang sangat kontras dengan tatapan menghina yang ia berikan tadi. Ia pasti sedang mengingat-ingat setiap kata makian yang ia lontarkan, menyadari betapa bodohnya ia telah menggali kuburannya sendiri tepat di hadapan orang yang seharusnya ia hormati. Penyesalan memang selalu datang terlambat, dan bagi Farhan, penyesalan ini akan terasa sangat mahal harganya. Aku berhenti sejenak sebelum masuk ke pintu putar lobi gedung, lalu perlahan memutar tubuhku untuk memberikan mereka satu pandangan terakhir yang takkan pernah mereka lupakan. Dengan gerakan anggun, aku merapikan blus sutraku yang mempertegas kesan profesional namun tetap menonjolkan aura body goals yang membuat Sinta terlihat semakin minder. Aku menatap mata Farhan dari kejauhan, membiarkan dia melihat bahwa tidak ada lagi Nadhira yang lemah dan cengeng yang bisa ia sakiti hatinya. Sekarang, yang ada di depannya adalah seorang wanita yang telah bangkit dari abu kehancuran dan bertransformasi menjadi berlian yang takkan bisa ia sentuh lagi. Farhan, bukankah tadi kamu tanya apakah aku menjual mobil untuk makan? Tanyaku dengan suara yang jernih, bergema di area lobi yang mewah dan tenang. Aku melihatnya terperanjat, tubuhnya seolah mengecil saat semua staf di lobi menoleh ke arahnya dengan tatapan bertanya-tanya. Aku melanjutkan dengan nada yang sangat santai. Sebenarnya, aku hanya ingin memastikan bahwa di rumah baruku nanti, tidak ada barang bekas yang membawa energi negatif, termasuk mobil yang pernah kamu tumpangi itu. Jadi, uang receh yang tadi kamu tawarkan, simpan saja untuk biaya hidupmu setelah ini. Sinta tampak ingin menangis. Ia menarik-narik ujung kemeja Farhan seolah memintanya untuk segera pergi dari tempat yang sangat memalukan itu. Namun Farhan seperti terpaku di aspal. Ia tidak bisa bergerak, pikirannya pasti sedang berkecamuk membayangkan bagaimana ia harus menjelaskan kepada direksinya bahwa ia telah menghina pemilik baru perusahaan mereka. Semua orang di sekitar parkiran yang tadi sempat mendengar teriakan Farhan kini mulai berbisik-bisik sambil tertawa kecil, membalikkan keadaan di mana sekarang Farhanlah yang menjadi tontonan komedi publik. Aku membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam lobi yang sejuk dengan pendingin ruangan, meninggalkan hawa panas parkiran dan drama murahan mantan suamiku. Para staf resepsionis dan petugas keamanan membungkuk hormat dengan sangat rendah, menyambutku sebagai ratu baru di gedung ini. Aroma wangi aromaterapi mewah di dalam gedung ini seolah mencuci sisa-sisa bau parfum murahan Farhan yang sempat menggangguku tadi. Aku merasa sangat ringan, seolah beban masa lalu yang selama ini menghimpit pundakku telah menguap bersama dengan teriakan konyol mereka di luar sana. Di dalam lift menuju lantai 30, aku menatap bayanganku di cermin dinding lift yang berkilau, melihat sosok wanita mandiri yang sukses membangun kerajaannya sendiri tanpa bantuan Rp1 pun dari pria yang mencampakkannya. Lift bergerak naik dengan cepat, secepat perputaran nasib yang baru saja terjadi hari ini di bawah sana. Aku tahu, setelah rapat ini selesai, hidup Farhan tidak akan pernah sama lagi, dan aku akan memastikan dia merasakan apa artinya berdiri di posisi bawah tanpa ada orang yang mengulurkan tangan. Pintu lift terbuka, dan aku disambut oleh barisan direksi yang sudah menungguku, siap untuk memulai babak baru dalam hidupku yang penuh kemenangan. Tak disangka, sebelum pintu lift benar-benar tertutup, Sinta berlari kecil mengejar dengan napas terengah-engah, mencoba menahan pintu lift dengan tangannya yang gemetar. Ia tampak sangat frustrasi, wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi kemerahan karena malu yang bercampur dengan kemarahan yang tak beralasan. Farhan mengekor di belakangnya dengan wajah linglung, seolah-olah jiwanya baru saja dicabut dari raganya setelah mendengar kenyataan pahit di parkiran tadi.
Mereka berdua berhasil masuk ke area lobi dalam sebelum petugas keamanan sempat menahan mereka, menciptakan ketegangan baru di tengah suasana lobi yang seharusnya tenang dan profesional. Sinta berdiri di depanku, masih mencoba mengatur napasnya yang tidak teratur, sementara tangannya mencengkeram tas bahunya dengan sangat kuat hingga kuku-kuku panjangnya yang berwarna mencolok terlihat memutih. Nadhira, jangan sombong dulu ya. Palingan ini cuma sandiwara kamu saja kan? Mana mungkin perempuan macam kamu bisa jadi CEO kalau bukan karena menjual diri ke bos besar di gedung ini? Teriaknya dengan suara melengking yang bergema di langit-langit lobi yang tinggi. Kata-katanya yang kasar dan penuh fitnah itu seketika membuat suasana menjadi sangat dingin, dan aku bisa melihat para staf di lobi menarik napas panjang karena terkejut dengan keberaniannya yang tak berotak. Aku hanya menatapnya dengan pandangan iba, sebuah tatapan yang diberikan seseorang kepada makhluk yang tidak mengerti posisinya sendiri di rantai makanan. Dengan tenang, aku menyilangkan tanganku di depan dada, sebuah pose yang secara tidak sengaja menonjolkan postur tubuhku yang tegak dan elegan, membuat Sinta yang berpakaian ketat itu tampak semakin tidak rapi di sampingku. Aku tidak membalas makiannya dengan kata-kata kotor, karena bagiku, seseorang yang sudah berada di puncak tidak perlu berteriak untuk membuktikan kekuasaannya kepada mereka yang masih merangkak di bawah. Sinta kemudian membuka tasnya dengan gerakan kasar, mengeluarkan selembar uang Rp100.000 yang sudah agak kumal, lalu menyodorkannya ke arahku dengan senyum yang dipaksakan sinis. "Nih, ambil," katanya, "mau sedekahkan tadi? Ini sedekah dari aku buat kamu beli hijab baru yang lebih pantas, supaya nggak perlu pakai gaya elegan tapi dompet kosong hasil akting." Ucapnya dengan penuh percaya diri yang keliru. Ia mengira dengan memberikan uang itu, ia bisa membalas rasa malunya di parkiran tadi dan menunjukkan bahwa dialah yang memegang kendali finansial, tanpa menyadari betapa konyolnya tindakan itu di gedung yang bernilai triliunan ini. Farhan mencoba menarik tangan Sinta, berbisik dengan nada panik yang sangat jelas. "Sudah, Shin? Jangan bikin malu lagi, ayo kita pergi." Namun Sinta yang sudah gelap mata karena rasa iri justru menepis tangan suaminya. Ia seolah tidak bisa menerima kenyataan bahwa wanita yang dulu ia anggap sebagai pengganggu kini berada di posisi yang jauh di atas jangkauannya. Ia terus menyodorkan uang itu ke wajahku, sementara orang-orang di lobi mulai mengeluarkan ponsel mereka, bukan untuk memuji Sinta, melainkan untuk merekam kegilaan wanita yang tidak tahu malu ini. Aku melirik ke arah uang 100.000 itu, lalu kembali menatap mata Sinta dengan senyum yang sangat manis, hampir terlihat tulus jika saja tidak ada kilat dingin di matanya. "Hanya 100.000, Sinta? Bahkan untuk biaya laundry hijab yang saya pakai hari ini pun, uang itu tidak cukup," ucapku dengan suara lembut yang mematikan. Aku melihat wajah Sinta menegang seketika. Ia pasti tidak menyangka bahwa bahan pashmina yang kupakai adalah sutra organik pilihan yang harganya setara dengan beberapa bulan cicilan mobil mereka. Aku kemudian memberi isyarat kepada asistenku, Maya, yang sejak tadi berdiri siaga di sampingku dengan wajah yang sangat tidak senang melihat atasannya dihina. "Maya, tolong ambilkan uang kecil di dompet cadangan saya," perintahku singkat. Maya segera membuka tas kantornya dan mengeluarkan seikat uang pecahan 100.000 yang masih terbungkus segel bank, yang biasanya digunakan untuk tips kecil atau keperluan mendadak. Aku mengambil seikat uang itu, yang jumlahnya mungkin sekitar 10 juta rupiah, lalu menaruhnya di atas telapak tangan Sinta yang masih memegang uang kumalnya. "Ini untukmu, Sinta. Anggap saja ini uang muka untuk biaya hidup kalian selama beberapa bulan ke depan, karena setelah ini suamimu mungkin akan punya banyak waktu luang di rumah," ucapku sambil menatap Farhan yang kini tertunduk lesu, tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Sinta ternganga melihat tumpukan uang di tangannya.
Ia ingin melemparnya tapi tangannya seolah terkunci oleh beratnya kenyataan bahwa uang sedekah yang ia berikan benar-benar tidak ada artinya sama sekali bagiku. Ia baru sadar bahwa ia sedang mencoba menghina gunung dengan segenggam pasir. Orang-orang di lobi mulai tertawa kecil. Suara bisikan tidak tahu malu dan istri simpanan yang norak mulai terdengar dari arah belakang, membuat telinga Sinta memerah karena malu yang luar biasa. Ia kini terlihat sangat kecil di tengah kemewahan lobi ini, dengan tumpukan uang di tangannya yang justru menjadi simbol kekalahannya yang telak. Ia tidak lagi memiliki kata-kata untuk membalas, karena setiap gerakannya hanya akan membuat dirinya terlihat semakin menyedihkan di mata semua orang yang menonton drama ini. Aku berbalik kembali menuju lift pribadi yang kini pintunya sudah terbuka lebar, khusus untuk menyambut sang pemilik baru. Sebelum masuk, aku menoleh sekilas dan memberikan pesan terakhir yang membuat Sinta gemetar. Nikmati uang itu, Sinta. Dan Farhan, pastikan kamu membersihkan mejamu di kantor sebelum jam makan siang berakhir, karena aku tidak suka ada sampah yang tertinggal di perusahaanku. Pintu lift pun tertutup dengan suara yang halus, meninggalkan mereka berdua dalam kehancuran yang sempurna di tengah riuhnya tawa ejekan dari orang-orang di lobi. Pintu lift terbuka di lantai paling atas, menyambutku dengan aroma sandalwood yang menenangkan, jauh dari kegaduhan dan polusi mental yang baru saja kutinggalkan di bawah sana. Aku melangkah keluar dengan anggun, membiarkan karpet bulu tebal meredam suara langkahku, sementara dinding-dinding kaca di sekelilingku menampilkan panorama Jakarta yang megah dari ketinggian. Ruangan ini adalah bukti nyata dari tetesan keringat dan air mata yang kusembunyikan selama 3 tahun terakhir, sejak malam di mana Farhan melemparkan koperku ke jalanan dan menuduhku sebagai beban yang tidak berguna. Mereka mengira aku hancur, namun mereka tidak tahu bahwa di balik hijab yang mereka remehkan, aku membangun sebuah imperium bisnis teknologi dari sebuah garasi kecil milik sahabatku. Aku duduk di kursi kerja ergonomis berbahan kulit premium, menyandarkan tubuhku sejenak sambil menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan gedung-gedung pencakar langit yang tampak kecil. Pakaianku yang stylish dan menonjolkan lekuk tubuh body goalsku ini bukan sekadar untuk pamer, melainkan bentuk apresiasi terhadap diriku sendiri yang dulu pernah merasa sangat buruk rupa karena hinaan Farhan. Dulu, ia selalu mengkritik berat badanku setelah melayani dapur setiap hari, namun kini aku adalah versi terbaik dari diriku, baik secara fisik maupun finansial. Aku meraih ponselku yang bergetar, melihat puluhan notifikasi masuk, termasuk pesan dari para investor yang memberiku ucapan selamat atas akuisisi hari ini. Maya masuk ke ruanganku dengan membawa segelas jus delima segar, meletakkannya di atas meja marmerku dengan penuh hormat. Ibu, tim legal sudah menyiapkan surat pemutusan hubungan kerja untuk Bapak Farhan atas dasar pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang, lapornya dengan nada tenang namun mematikan. Aku menyesap jus itu perlahan, merasakan kesegarannya mengalir di tenggorokanku, seolah menghapus rasa pahit dari masa lalu yang sempat muncul kembali di parkiran tadi. Aku tidak pernah merencanakan untuk balas dendam secara kasar, namun takdir sepertinya bekerja dengan cara yang sangat artistik untuk mempertemukan kita kembali di titik ini. Rahasiaku selama ini terjaga dengan sangat rapat. Aku sengaja menggunakan nama samaran dan profil perusahaan yang anonim selama masa perintisan agar Farhan tidak menggangguku. Selama 3 tahun, aku bekerja hampir 18 jam sehari, mempelajari pasar saham, investasi properti, hingga manajemen risiko, sementara Farhan sibuk memanjakan Sinta dengan uang hasil pinjaman bank. Aku melihat data di layar monitor, menemukan bahwa Farhan memiliki utang kartu kredit yang menumpuk di bawah jaminan posisinya di perusahaan ini. Kini, setelah akuisisi dilakukan, jaminan itu hilang, dan dia harus menghadapi kenyataan bahwa gaya hidup mewahnya selama ini hanyalah sebuah istana pasir yang siap runtuh ditiup angin.
Ibu, ada satu hal lagi. Maya ragu sejenak. Bapak Farhan mencoba menghubungi meja resepsionis lantai ini berkali-kali. Dia memohon untuk bisa bertemu ibu secara pribadi untuk menjelaskan kesalahpahaman di bawah tadi. Aku tertawa kecil, sebuah tawa yang elegan namun dingin, mendengar kata kesalahpahaman yang keluar dari mulut seorang pengecut seperti dia. Beraninya dia menyebut hinaan publik dan tuduhan jual diri sebagai sebuah kesalahpahaman hanya setelah dia menyadari bahwa nasibnya ada di tanganku. Aku meletakkan gelas jusku, lalu menatap Maya dengan tatapan yang sangat tegas, memerintahkannya untuk mengabaikan semua upaya komunikasi dari pria itu. Aku teringat masa-masa sulit saat aku harus menjual perhiasan peninggalan ibuku hanya untuk modal awal bisnis, sementara saat itu Farhan sedang merayakan ulang tahun Sinta di hotel berbintang. Saat itu aku bersumpah bahwa suatu hari nanti, aku akan membeli hotel itu hanya untuk menunjukkan padanya bahwa martabat wanita tidak ditentukan oleh siapa suaminya, melainkan oleh kekuatan mimpinya. Hijab yang kupakai ini adalah simbol kehormatanku, yang tak pernah goyah meskipun Sinta mencoba merendahkannya dengan sebutan hijab miskin. Mereka tidak tahu bahwa bahan pashmina ini ditenun khusus oleh pengrajin di Milan, yang harganya bisa membiayai makan mereka selama setahun penuh. Aku berdiri dari kursi, berjalan menuju cermin besar di sudut ruangan, untuk memeriksa penampilanku kembali sebelum rapat direksi dimulai. Rok high waist yang kupakai memperlihatkan lekuk pinggangku yang ramping, hasil dari disiplin olahraga dan pola makan sehat yang kujalani demi menghargai tubuhku sendiri. Aku bukan lagi Nadhira yang kusam dengan daster penuh noda kunyit. Aku adalah Nadhira yang baru, yang kecantikannya kini memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Sinta mungkin punya wajah yang dipermak riasan tebal, tapi dia tidak akan pernah punya aura seorang pemimpin yang tumbuh dari perjuangan nyata. Jadwalkan pertemuan dengan bank mitra kita besok pagi, Maya. Ucapku sambil merapikan pashminaku yang berkilau lembut terkena cahaya lampu kristal. Aku ingin meninjau semua pinjaman karyawan di perusahaan ini, terutama mereka yang memiliki gaya hidup di atas kemampuan. Kita harus membersihkan budaya pamer yang tidak sehat. Aku tahu ini akan menjadi pukulan terakhir bagi Farhan. Kehilangan pekerjaan adalah satu hal, tapi dikejar oleh bank tanpa perlindungan perusahaan adalah neraka yang sebenarnya. Aku bukan wanita jahat. Aku hanya seorang wanita yang memberikan pelajaran tentang hukum tabur tuai kepada mereka yang lupa diri. Aku teringat bagaimana Farhan dulu sering membanding-bandingkan penampilanku dengan Sinta yang katanya lebih modis dan mengerti gaya. Kini, ironinya adalah Sinta terlihat seperti badut yang tersesat di sebuah galeri seni kelas dunia saat berada di lobi kantorku tadi. Kecantikan yang dipaksakan dan hati yang busuk tidak akan pernah bisa menandingi ketulusan yang dibalut dengan kecerdasan dan kerja keras. Aku merasa puas bukan karena melihat mereka menderita, tapi karena aku berhasil membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku jauh lebih berharga dari apa yang pernah mereka katakan. Bel pintu ruanganku berbunyi, menandakan para direksi sudah berkumpul di ruang rapat yang berdinding kaca di sebelah ruanganku. Aku mengambil map dokumen berwarna emas yang berisi rencana masa depan perusahaan, lalu melangkah menuju pintu dengan dagu terangkat tinggi. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arah bayanganku di cermin dan berbisik pelan, "Ini baru permulaan, Nadhira. Aku tidak hanya akan membuat mereka terdiam, aku akan membuat mereka sadar bahwa mereka tidak pernah pantas bahkan untuk sekadar menyebut namaku di depan umum." Seminggu telah berlalu sejak insiden di parkiran itu, dan namaku mulai menjadi pembicaraan hangat di kalangan elit bisnis Jakarta, namun aku tetap menjaga profilku agar tidak terlalu terekspos ke media publik. Hari ini, sebuah undangan fisik dengan ukiran tinta emas murni tiba di meja kerjaku, mengundangku ke acara annual gala dinner yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengusaha Besar Indonesia.
Acara ini bukan sekadar jamuan makan malam biasa, melainkan ajang prestisius di mana setiap kesepakatan bisnis bernilai triliunan rupiah seringkali diputuskan di balik denting gelas kristal. Aku tersenyum tipis saat melihat daftar tamu kehormatan, karena aku tahu perusahaan Farhan, yang kini teknisnya adalah milikku, juga mendapatkan jatah kursi di sana sebagai bentuk formalitas sebelum transisi kepemimpinan resmi diumumkan. Di sisi lain kota, di sebuah rumah kontrakan mewah yang cicilannya mulai menunggak, Farhan sedang mematut diri di depan cermin dengan setelan jas yang tampak mulai kusam di bagian kerahnya. Ia masih memegang surat undangan gala dinner tersebut dengan tangan gemetar, berharap bahwa acara ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan karir yang sedang di ujung tanduk. Farhan tidak tahu bahwa namaku sudah tercatat sebagai guest of honor. Ia hanya mengira aku adalah CEO dari perusahaan akuisisi yang mungkin bisa ia luluhkan dengan sisa-sisa pesonanya atau permintaan maaf palsu. Baginya, gala dinner ini adalah panggung untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki taring di dunia korporat, meskipun hatinya diliputi ketakutan yang luar biasa setiap kali mengingat tatapan dinginku di lobi kantor tempo hari. Sinta sibuk membongkar lemari pakaiannya, mencari gaun paling mencolok yang ia miliki agar tidak kalah saing dengan para sosialita yang akan hadir di acara malam nanti. Ia memaksakan diri memakai gaun sekuin yang sangat ketat, yang justru membuatnya terlihat kesulitan bernapas dan menonjolkan lekuk tubuh yang tampak tidak proporsional dibandingkan dengan keanggunan alami. Ia terus mengomel tentang betapa mahalnya biaya salon yang harus ia keluarkan, tanpa menyadari bahwa tabungan mereka sudah hampir habis hanya untuk menutupi gaya hidup yang penuh kepalsuan. Sinta masih bermimpi bahwa malam ini ia akan kembali menghinaku jika aku berani muncul, karena di pikirannya, seorang janda seperti aku tidak mungkin bisa masuk ke acara sekelas ini tanpa bantuan pria kuat. Sore harinya, aku bersiap di penthouse pribadiku dengan bantuan tim penata gaya profesional yang sudah kupesan jauh-jauh hari untuk momen ini. Aku memilih mengenakan long dress berbahan bludru hitam pekat yang dirancang khusus untuk memeluk tubuhku dengan sempurna, memberikan kesan body goals yang sangat elegan tanpa harus terlihat murahan. Hijabku kali ini berbahan sutra satin berwarna perak gelap, dihiasi dengan bros berlian kecil yang berkilau lembut setiap kali terkena cahaya, menambah kesan mewah yang tenang namun mematikan. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar. Wajah manisku kini dipoles dengan makeup bertema bold di bagian mata, memberikan kesan bahwa aku bukan lagi mangsa, melainkan pemburu yang siap menerkam. Saat mobil Rolls-Royce hitamku berhenti di depan lobi hotel bintang 5 tempat acara berlangsung, puluhan fotografer segera mengarahkan lensa mereka ke arah pintu mobil yang terbuka. Aku turun dengan gerakan yang sangat anggun, membiarkan kain gaun hitamku menyapu lantai dengan wibawa yang membuat semua orang yang berdiri di pintu masuk terdiam sejenak. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menatapku dengan kagum, bertanya-tanya siapakah wanita berhijab yang memiliki aura sekuat ini, namun wajahnya tampak begitu muda dan segar. Aku tidak menghiraukan kilatan lampu blitz. Aku terus melangkah masuk ke dalam ballroom dengan dagu terangkat, memancarkan pesona seorang pemimpin yang sudah matang oleh pengalaman. Di sudut ruangan, Farhan dan Sinta tampak baru saja tiba dan sedang mencoba membaur dengan sekelompok manajer menengah yang tidak terlalu berpengaruh. Farhan memegang gelas minumannya dengan canggung, matanya liar mencari-cari sosok penting yang bisa ia dekati untuk meminta perlindungan jabatan. Saat itulah, ia melihat kerumunan orang di pintu masuk terbelah, memberikan jalan bagi seorang wanita yang tampak seperti ratu malam itu. Farhan hampir menjatuhkan gelasnya saat menyadari bahwa wanita yang menjadi pusat perhatian itu adalah aku, Nadhira, wanita yang baru seminggu lalu ia sebut miskin dan butuh uang untuk makan.
Sinta yang menyadari perubahan ekspresi suaminya, segera menoleh dan matanya membelalak lebar melihat penampilanku yang begitu kontras dengan dirinya yang terlihat seperti badut berkilau. Ia merasa dadanya sesak melihat betapa elegannya aku dalam balutan gaun hitam itu, yang jauh lebih berkelas daripada gaun sekuin murahannya yang mulai terasa gatal di kulit. Rasa iri yang membakar hati Sinta membuatnya ingin segera berteriak bahwa aku hanyalah wanita palsu, namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan saat melihat para konglomerat ternama justru membungkuk hormat menyambut kedatanganku. Ia hanya bisa meremas tas tangannya dengan geram, sementara keringat mulai merusak tatanan makeup tebal di wajahnya. Aku berjalan melewati barisan tamu dengan langkah yang sangat tenang, sengaja melewati area di mana Farhan dan Sinta berdiri mematung seperti patung pajangan yang tak berharga. Aku tidak memberikan mereka lirikan sedikit pun, seolah-olah mereka adalah partikel debu yang tidak layak mendapatkan atensi dari seorang CEO sepertiku. Namun, aku bisa mendengar bisikan Farhan yang memanggil namaku dengan suara parau yang penuh keputusasaan. "Nadhira, itu kamu?" Aku terus melangkah menuju kursi baris terdepan yang dikhususkan untuk tamu VVIP, meninggalkan mereka dalam pusaran rasa malu yang semakin mendalam di depan rekan-rekan bisnis mereka sendiri. Aku berdiri tegak di tengah panggung yang luas, membiarkan sorotan lampu spotlight putih menyinari setiap helai sutra di hijabku dan memberikan efek berkilau pada gaun bludru hitam yang membalut tubuhku. Di depanku, ratusan tokoh paling berpengaruh di negeri ini duduk dengan tenang, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulut seorang wanita muda yang baru saja mengguncang bursa saham. Aku mengatur napas, merasakan keheningan yang luar biasa di dalam ballroom mewah ini, sebuah keheningan yang sangat kontras dengan keributan yang diciptakan Farhan di parkiran tempo hari. Aku menyesuaikan posisi mikrofon dengan gerakan tangan yang anggun, memperlihatkan jemariku yang tenang tanpa sedikit pun getaran gugup, karena malam ini bukan lagi tentang rasa takut, melainkan tentang penegasan sebuah jati diri. Dari atas panggung ini, aku bisa melihat dengan jelas wajah Farhan yang tampak kuyu dan hancur di barisan belakang, sangat jauh dari kemewahan panggung utama. Wajahnya yang dulu selalu mendongak angkuh kini tertunduk layu, seolah berat beban rasa malunya tidak sanggup lagi ditopang oleh lehernya sendiri. Ia tampak seperti seorang pesakitan yang sedang menunggu vonis di tengah pesta pora, menyadari bahwa wanita yang ia hina habis-habisan di depan umum adalah orang yang sama yang kini memegang kendali atas napas ekonominya. Aku membiarkan mataku menyapu seluruh ruangan, memberikan tatapan yang berwibawa kepada setiap tamu, namun sengaja mengunci pandangan selama 1 detik di titik di mana Farhan berdiri, hanya untuk memastikan dia tahu bahwa aku melihat kehancurannya. Di samping Farhan, Sinta tampak sangat gelisah. Ia berkali-kali mencoba membetulkan gaun sekuinnya yang terasa semakin sesak dan memalukan di tengah kerumunan wanita-wanita berkelas lainnya. Wajahnya yang penuh riasan tebal kini tampak retak, bukan karena kualitas kosmetiknya, melainkan karena ekspresi ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi dari orang-orang di sekitarnya. Beberapa tamu di sekitarnya mulai berbisik-bisik sambil menatap mereka berdua. Mungkin mereka mengenali pria yang tadi sempat berteriak-teriak tidak jelas di parkiran atau lobi. Sinta tampak ingin menghilang dari sana, namun ia seolah terpaku oleh gravitasi kekuasaan yang kupancarkan dari atas panggung, membuatnya harus menelan bulat-bulat semua kata miskin yang pernah ia lontarkan. Selamat malam, para kolega dan tamu kehormatan, suaraku bergema jernih melalui sistem suara kelas dunia, memenuhi setiap sudut ballroom dengan nada yang lembut namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. 3 tahun lalu, saya pernah diberitahu bahwa seorang wanita yang hanya berada di rumah tidak akan pernah mengerti cara dunia bekerja, bahkan dianggap sebagai beban yang memalukan. Aku sengaja menjeda kalimatku, membiarkan emosi dari masa lalu mengalir sejenak namun tidak sampai menguasai diriku. Aku melihat Farhan tersentak,
Ia pasti tahu persis bahwa kata-kata itu adalah kalimat pedas yang pernah ia ucapkan padaku saat ia memutuskan untuk mengusirku dari rumah kami yang dulu. Namun, dunia memiliki caranya sendiri untuk memutar roda nasib bagi mereka yang tidak pernah menyerah pada keadaan dan tetap menjaga kehormatannya. Lanjutku sambil tersenyum tipis ke arah kamera yang menyiarkan wajahku ke layar besar di sisi panggung. Aku merapikan sedikit letak pashmina sutraku, menonjolkan aura kecantikan yang matang dan mandiri, yang membuat banyak pengusaha muda di barisan depan menatapku dengan penuh kekaguman. Aku bukan lagi Nadhira yang meminta-minta kasih sayang. Aku adalah Nadhira yang menciptakan standarnya sendiri. Aku ingin semua orang di sini, termasuk pria yang pernah mencampakkanku itu, mengerti bahwa kesuksesan adalah cara terbaik untuk membungkam mulut-mulut yang meremehkan. Aku kemudian mulai memaparkan visi besarku untuk PT Surya Perkasa, menjelaskan rencana restrukturisasi yang akan kulakukan dalam waktu dekat untuk membersihkan perusahaan dari mentalitas karyawan parasit. Setiap poin yang kusampaikan terasa seperti hantaman palu godam bagi Farhan, karena ia tahu posisinya sebagai manajer yang sering menyalahgunakan wewenang akan menjadi sasaran utama dari kebijakan baruku ini. Aku berbicara tentang integritas, tentang bagaimana karakter seseorang jauh lebih penting daripada penampilan luar yang penuh kepalsuan. Seluruh direksi yang duduk di meja depan mengangguk setuju, sementara aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi dahi Farhan yang tampak semakin pucat di bawah remang lampu ruangan. Saya percaya bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa mahal mobil yang kita kendarai atau seberapa mewah tas yang kita jinjing untuk dipamerkan. Ucapku dengan nada yang sedikit menyindir, teringat bagaimana Sinta memamerkan tas KW-nya untuk merendahkanku. Kesuksesan sejati adalah saat kita mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri dan memberikan manfaat bagi banyak orang, tanpa perlu merendahkan mereka yang kita anggap berada di bawah kita. Kalimat ini disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin, menciptakan gemuruh yang seolah menulikan telinga Farhan dan Sinta yang kini benar-benar menjadi pusat perhatian dalam keheningan mereka yang menyedihkan. Sinta tampak sudah tidak tahan lagi, ia menunduk sambil terisak pelan, menyadari bahwa semua hinaannya tentang jual mobil buat makan kini terdengar sangat konyol dan bodoh. Ia baru sadar bahwa ia telah memusuhi raksasa yang bisa menghancurkan hidupnya hanya dengan satu gerakan tangan. Ia melihat ke sekeliling, dan setiap pasang mata di ruangan itu seolah sedang menertawakan kecerobohannya. Tidak ada satupun orang di ballroom ini yang bersimpati padanya, karena di dunia elit seperti ini, etika dan cara bicara adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas yang dipamerkan secara berlebihan. Farhan mencoba bangkit dari kursinya, mungkin berniat untuk meninggalkan ruangan sebelum keadaan menjadi lebih memalukan baginya, namun langkahnya terhenti oleh rasa ingin tahu yang masokis tentang apa lagi yang akan aku katakan. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat kompleks. Ada rasa menyesal, rasa tidak percaya, dan ada secercah kekaguman yang terlambat pada mantan istrinya yang dulu ia buang. Namun, aku tidak memberikan ruang bagi rasa iba, karena aku tahu bahwa jika posisinya terbalik, dia tidak akan pernah memberikan ampunan padaku. Aku tetap menjaga profesionalisme, berbicara sebagai pimpinan baru, bukan sebagai mantan istri yang tersakiti. Akhir kata, saya ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjalanan ini, termasuk mereka yang pernah meragukan saya, karena cacian kalian adalah bahan bakar terbaik bagi saya untuk sampai di sini, tutupku dengan penuh percaya diri. Aku membungkuk hormat dengan sangat elegan, lalu turun dari panggung diiringi oleh lagu penutup yang megah dan tepuk tangan yang tak kunjung berhenti. Aku berjalan kembali menuju mejaku, melewati barisan tamu yang kini berdiri untuk memberikan penghormatan. Sementara di kejauhan,
aku melihat Farhan dan Sinta akhirnya memilih untuk keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa, melarikan diri dari panggung yang kini sepenuhnya menjadi milikku. Aku melangkah keluar dari ballroom menuju area balkon hotel yang lebih tenang untuk menghirup udara malam, namun baru saja aku mencapai pintu kaca besar, aku mendengar suara langkah kaki yang terburu-buru mengejarku dari belakang. Nadhira! Nadhira, tolong berhenti sebentar. Suara itu pecah dan bergetar, milik Farhan yang kini tampak seperti pria yang baru saja kehilangan segala-galanya dalam satu malam. Aku berhenti dan berbalik perlahan, memperlihatkan aura body goals yang dibalut gaun bludru hitamku yang berkilau di bawah lampu temaram balkon, membuat Farhan tertegun sejenak melihat kecantikan yang tak lagi bisa ia miliki. Di belakangnya, Sinta menyusul dengan langkah gontai, matanya sembab dan riasannya sudah berantakan terkena air mata, jauh dari kesan wanita sosialita yang ia banggakan tadi siang. Farhan berdiri di depanku dengan jarak beberapa meter. Ia tidak berani mendekat lebih jauh karena dua pengawalku segera memasang barikade dingin di sekitarku. Wajahnya yang dulu selalu memandangku rendah kini penuh dengan guratan penyesalan yang sangat dalam, seolah ia ingin bersujud di kakiku untuk menghapus semua makian yang ia lontarkan di parkiran mal itu. Nadhira, Aku benar-benar tidak tahu kalau itu kamu, maksudku, aku tidak tahu kalau kamu sudah sesukses ini, ucapnya dengan suara yang hampir tenggelam oleh desau angin malam Jakarta. Ia mencoba mencari sisa-sisa kasih sayang di mataku, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh dan tak tertembus oleh permohonan apapun. Sinta yang biasanya sangat berisik kini hanya bisa mematung di belakang Farhan. Ia menunduk dalam-dalam sambil meremas-remas ujung gaun sekuinnya yang kini terlihat sangat murah di matanya sendiri. Ia tidak berani mengeluarkan satu patah kata pun, karena setiap kali ia teringat ucapannya tentang jual mobil buat makan, rasa malu yang luar biasa seolah mencekik lehernya hingga ia kesulitan bernapas. Keberaniannya telah menguap sepenuhnya saat ia menyadari bahwa wanita yang ia panggil istri kampung ini adalah orang yang baru saja dipuji oleh menteri dan konglomerat di dalam gedung tadi. Ia kini menyadari bahwa posisinya hanyalah butiran debu di atas sepatu mahalku. "Jadi, sekarang kamu tahu?" Tanyaku dengan nada yang sangat datar, bahkan tanpa emosi marah sedikit pun, yang justru terasa lebih menyakitkan bagi Farhan daripada sebuah teriakan. Aku merapikan sedikit bros berlian di hijab sutra satin peraku, memberikan kesan betapa berkelasnya hidupku sekarang tanpa perlu banyak bicara. "Kamu baru merasa perlu meminta maaf setelah tahu aku memegang kunci nasibmu, Farhan? Apakah jika aku benar-benar miskin dan menjual mobil itu untuk makan, kamu akan tetap datang padaku dengan rasa hormat seperti ini?" Pertanyaanku yang tajam itu membuat Farhan bungkam 1000 bahasa, kepalanya tertunduk karena ia tahu jawabannya adalah tidak. Farhan mencoba berbicara lagi, mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari karirnya yang hampir hancur. "Nadhira, tolonglah, aku punya banyak utang, Sinta sedang banyak tuntutan, jika aku kehilangan posisi di PT Surya Perkasa, aku akan hancur total," rintihnya tanpa malu lagi di depan pengawal-pengawalku. Ia benar-benar telah kehilangan harga dirinya sebagai laki-laki, memohon pada mantan istri yang dulu ia buang demi wanita yang kini hanya bisa menangis di belakangnya. Aku menatapnya dengan rasa iba yang tipis, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku melihat betapa kecilnya jiwa pria yang dulu pernah kupuja. Aku melirik ke arah Sinta yang masih terisak, lalu kembali menatap Farhan dengan tatapan yang menusuk tepat ke jantung egonya. "Kamu menghinaku di depan umum, Farhan. Kamu membiarkan istrimu menuduhku melakukan hal-hal rendah untuk mencapai posisiku sekarang," ucapku dengan suara yang semakin dingin. Aku teringat bagaimana Sinta menyodorkan uang 100.000 di lobi tadi, dan aku melihat Farhan hanya diam menonton tanpa membela kehormatanku sedikit pun.
Pengkhianatan moral yang mereka lakukan bukan lagi sekadar urusan pribadi, melainkan sebuah cerminan karakter yang sangat buruk untuk berada di perusahaanku. Ibu Nadhira, mobil sudah siap di depan, lapor Maya yang tiba-tiba muncul dari balik pintu lobi, memberikan isyarat bahwa waktuku terlalu berharga untuk dihabiskan bersama mereka. Aku mengangguk pelan, lalu mengambil satu langkah maju menuju Farhan, membuat pria itu sedikit mundur karena terintimidasi oleh wibawaku. Aku membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya, sebuah kalimat yang menjadi penanda akhir dari segala usahanya. Besok pagi, surat pemecatanmu akan ditandatangani. Bukan karena dendam pribadi, tapi karena aku tidak butuh manajer yang lebih sibuk menghina orang lain daripada memperbaiki kinerjanya sendiri. Sinta yang mendengar itu langsung jatuh terduduk di lantai balkon. Ia menangis histeris menyadari bahwa gaya hidup mewahnya akan segera berakhir dalam sekejap. Ia tidak akan lagi bisa pamer tas-tas baru di media sosial, atau merendahkan orang lain untuk menutupi kekosongan jiwanya. Ia terlihat sangat menyedihkan di atas lantai marmer itu, dengan gaun ketat yang kini tampak seperti jeruji besi yang mengurung harga dirinya. Semua orang yang kebetulan lewat di koridor menuju balkon mulai menoleh dan berbisik, melihat pasangan sosialita itu hancur di depan sang CEO muda yang tetap tenang. Farhan mencoba meraih tanganku untuk terakhir kalinya, sebuah gerakan putus asa yang segera dipatahkan oleh tatapan tajam pengawalku. Nadhira, aku mohon, beri aku satu kesempatan saja. Teriaknya saat aku mulai berbalik meninggalkannya. Aku tidak berhenti, aku terus melangkah pergi dengan langkah yang pasti dan anggun, membiarkan kain gaun hitamku melambai di tiup angin balkon. Bagiku, pintu kesempatan untuknya sudah tertutup rapat sejak ia memilih untuk menertawakanku di parkiran siang itu. Hidup memang sebuah perputaran nasib, dan dia baru saja tergilas oleh roda yang ia putar sendiri. Aku berjalan masuk kembali ke dalam hotel, melewati lobi yang penuh dengan lampu kristal yang berkilauan, merasa sangat lega karena beban masa lalu itu benar-benar sudah terangkat sepenuhnya. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Farhan yang terdengar frustrasi dan isakan Sinta yang memilukan, namun aku tidak menoleh sedikit pun. Aku masuk ke dalam lift pribadi yang membawaku menuju mobil Rolls-Royce yang sudah menunggu di bawah. Di dalam lift yang berdinding cermin, aku menatap diriku sendiri, tersenyum manis, dan menyadari bahwa diam adalah cara terbaik untuk membuat mereka benar-benar terdiam selamanya. Pagi harinya, aku terbangun di penthouseku dengan perasaan yang sangat ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit pundakku telah menguap bersama udara fajar Jakarta. Sambil menikmati secangkir kopi tanpa gula, aku melihat berita di portal bisnis yang menampilkan foto anggunku di atas panggung semalam dengan judul "Wajah Baru Penguasa PT Surya Perkasa". Aku tersenyum melihat bagaimana dunia kini mengenalku sebagai sosok yang berpengaruh, sangat jauh dari citra istri miskin yang sempat diteriakan Farhan di parkiran. Aku tahu, saat ini di sudut kota yang lain, Farhan pasti sedang terjaga dengan kecemasan yang luar biasa, menunggu jam kantor dimulai dengan perasaan seperti menuju tiang gantungan. Di kantor pusat PT Surya Perkasa, suasana terasa sangat tegang saat aku melangkah masuk ke lobi dengan pakaian formal yang tetap menonjolkan aura body goalsku, sebuah perpaduan antara kecantikan dan otoritas. Semua karyawan berdiri dan membungkuk hormat saat aku lewat, termasuk mereka yang dulu mungkin pernah mendengar selentingan negatif tentangku dari mulut Farhan. Aku tidak melihat Farhan di meja kerjanya. Kudengar dia sudah berada di ruang tunggu HRD sejak 1 jam yang lalu dengan wajah yang pucat pasi dan mata merah karena kurang tidur. Ia mencoba mengirimkan belasan pesan permohonan maaf ke ponselku sejak subuh tadi, namun semua nomornya sudah kublokir tanpa sisa.
Sinta di rumah kontrakannya mulai merasakan dampak nyata dari kehancuran ini saat beberapa penagih utang dari bank mulai menelepon untuk menagih cicilan barang-barang mewahnya. Ia yang biasanya menghabiskan pagi dengan mengunggah foto outfit of the day di Instagram, kini hanya bisa duduk meringkuk di sudut sofa sambil menangis terseduh-seduh. Ia baru sadar bahwa semua kemewahan yang ia pamerkan adalah hasil dari posisi Farhan yang kini telah aku cabut hingga ke akar-akarnya. Rasa iri dan kesombongan yang dulu ia gunakan untuk menghinaku kini berbalik menjadi belati yang menusuk harga dirinya sendiri berkali-kali. Tepat pukul 10 pagi, Maya masuk ke ruanganku dan memberikan map dokumen berwarna merah yang berisi surat pemutusan hubungan kerja resmi untuk Farhan. Semua bukti penyalahgunaan dana kantor untuk kepentingan pribadinya, termasuk membelikan tas mewah untuk istrinya, sudah lengkap, Ibu, ujar Maya dengan nada tegas. Aku menandatangani dokumen itu dengan sekali goresan pena emas, sebuah tanda tangan yang secara resmi mengakhiri dominasi pria yang pernah menganggapku tak berarti. Aku tidak merasakan dendam yang meledak-ledak, yang kurasakan hanyalah sebuah keadilan yang akhirnya menemukan jalannya setelah 3 tahun berkelana dalam kesabaran. Farhan dipanggil masuk ke ruangan rapat di mana aku sudah duduk di ujung meja besar, didampingi oleh tim legal dan keamanan perusahaan. Saat ia melihatku, ia hampir jatuh berlutut. Wajahnya tampak sangat kuyu dengan jas yang terlihat berantakan karena ia tidak lagi peduli pada penampilannya. Nadhira, tolong, demi masa lalu kita, jangan lakukan ini, bisiknya dengan suara serak yang penuh keputusasaan di depan semua orang. Ia mencoba menggunakan kenangan lama sebagai senjata, namun ia lupa bahwa dia sendiri yang telah menghancurkan setiap keping kenangan itu dengan pengkhianatan dan hinaannya. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat jernih, tanpa ada sedikit pun kebencian yang tersisa, hanya ada ketegasan seorang pimpinan. Masa lalu kita sudah mati sejak kamu mengusirku dan membiarkan istrimu menghinaku di depan umum, Farhan, ucapku dengan suara yang menggema di ruangan sunyi itu. Aku menggeser surat pemecatan itu ke arahnya, memberikan isyarat bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau drama air mata. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang integritas perusahaan yang tidak bisa mentoleransi orang seperti kamu. Farhan gemetar saat membaca alasan pemecatannya yang mencantumkan detail penggelapan dana kecil-kecilan yang selama ini ia lakukan untuk menuruti gaya hidup Sinta yang boros. Ia menyadari bahwa bukan hanya kehilangan pekerjaan, ia juga terancam dilaporkan ke pihak berwajib jika tidak segera mengembalikan dana tersebut dalam waktu singkat. Penyesalannya kini terasa sangat nyata. Namun itu adalah penyesalan yang lahir dari ketakutan akan kemiskinan, bukan karena ia benar-benar merasa bersalah atas apa yang ia lakukan padaku. Ia menyadari betapa bodohnya, ia telah menukar berlian asli dengan kerikil yang kini justru melukainya. Di luar ruangan, beberapa karyawan yang dulu sering ia tindas mulai berbisik-bisik melihat pimpinannya yang angkuh itu keluar dengan langkah gontai dan wajah tertunduk. Tidak ada satupun orang yang mengulurkan tangan untuk menghiburnya. Mereka semua tahu bagaimana Farhan dulu sering membanggakan istri barunya yang modis, sambil merendahkan mantan istrinya. Sekarang, pemandangan itu berbalik total, dan mereka melihat sendiri bagaimana mantan istri yang ia hina itu justru menjadi penyelamat perusahaan dari kehancuran moral yang ia ciptakan. Farhan benar-benar menjadi paria di tempat yang dulunya ia anggap sebagai kerajaannya sendiri. Aku berdiri di dekat jendela kantorku, melihat Farhan berjalan keluar dari lobi gedung dengan membawa satu kotak kardus berisi barang-barang pribadinya, barang yang tak seberapa dibandingkan dengan aset yang hilang darinya. Di depan gedung, ia disambut oleh Sinta yang ternyata sudah menunggunya dengan wajah panik, mungkin untuk menanyakan nasib uang bulanan mereka. Aku melihat dari ketinggian bagaimana mereka mulai bertengkar di pinggir jalan, saling menyalahkan atas kehancuran yang mereka buat bersama.
Pemandangan itu tampak sangat jauh dan kecil, seiring dengan hatiku yang kini sudah benar-benar lepas dari bayang-bayang mereka. Maya masuk kembali untuk memberitahuku bahwa jadwal pertemuan berikutnya adalah dengan investor dari luar negeri yang sangat tertarik dengan proyek teknologi baruku. Aku merapikan hijab sutraku dan tersenyum pada bayanganku di jendela. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan karena aku berhasil menghancurkan mereka, tapi karena aku berhasil membangun diriku lebih tinggi dari semua rasa sakit itu. Aku melangkah keluar ruangan dengan penuh semangat, meninggalkan cerita tentang mantan suami yang malang itu di dalam laci masa lalu yang sudah terkunci rapat. Hidupku baru saja dimulai dan kali ini, tidak akan ada lagi orang yang berani bertanya apakah aku jual mobil buat makan. 3 bulan telah berlalu sejak badai di parkiran dan lobi kantor itu mereda, meninggalkan jejak pelajaran yang tak terlupakan bagi semua orang yang menyaksikannya. Hari ini, aku berdiri di depan cermin besar di rumah baruku yang terletak di kawasan elit Menteng, sebuah hunian minimalis modern yang sangat luas dengan taman asri di tengahnya. Aku mengenakan gaun sutra berwarna dusty rose yang sangat elegan, membalut tubuhku yang tetap terjaga dengan body goals yang sering membuat orang terpana. Hijab pashmina instan dengan bahan premium yang kupakai memberikan kesan manis dan imut pada wajahku, namun tetap memancarkan wibawa seorang wanita yang memimpin ribuan karyawan. Kabar tentang Farhan dan Sinta sesekali masih terdengar sampai ke telingaku melalui Maya, meskipun aku sudah tidak pernah mencari tahu lagi. Kudengar mereka telah pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, karena rumah mewah mereka telah disita oleh bank akibat tunggakan hutang yang menggunung. Farhan kini bekerja sebagai tenaga pemasaran lepas dengan penghasilan yang tidak menentu, sementara Sinta harus menjual semua tas dan baju bermereknya, yang ternyata sebagian besar adalah barang KW, hanya untuk menutupi biaya makan sehari-hari. Ironi yang luar biasa, kata-kata jual mobil buat makan yang dulu mereka tujukan padaku, kini justru menjadi kenyataan pahit bagi hidup mereka sendiri. Pagi ini, aku merasa sangat istimewa karena hari ini adalah peluncuran yayasan pendidikan yang kudirikan untuk anak-anak kurang mampu, sebuah proyek yang jauh lebih bermakna daripada sekadar mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Aku tidak lagi memikirkan tentang balas dendam, karena bagiku, hidup dengan sangat baik adalah bentuk pembalasan yang paling elegan. Saat aku keluar menuju garasi, aku tidak lagi melihat mobil tua yang dulu kuhina. Di sana terparkir sebuah mobil listrik mewah keluaran terbaru yang ramah lingkungan. Aku masuk ke dalamnya dengan anggun, menikmati aroma interior kulit yang mahal, dan meluncur membelah jalanan Jakarta dengan perasaan yang sangat damai. Sesampainya di lokasi acara, aku disambut oleh barisan anak-anak panti asuhan yang membawa bunga sebagai tanda terima kasih atas beasiswa yang kuberikan. Aku turun dari mobil dan langsung berjongkok untuk menyapa mereka, memperlihatkan sisi lembutku yang selama ini mungkin tertutup oleh dinding profesionalisme di kantor. Senyum manis dan tulus terpancar dari wajahku, membuat suasana di sekitar menjadi sangat hangat. Aku menyadari bahwa kecantikan sejati seorang wanita bukan terletak pada seberapa ketat pakaiannya atau seberapa tebal makeupnya, melainkan pada seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada sesama. Di tengah acara, seorang pria tampan dengan setelan jas rapi berjalan mendekat ke arahku dengan senyum yang sangat menenangkan. Dia adalah Adnan, seorang arsitek sukses yang menjadi mitra bisnis sekaligus pria yang selama 1 tahun terakhir ini dengan sabar mendekatiku. Adnan menghargaiku bukan karena jabatan CEO yang kusandang, melainkan karena ia melihat kekuatan jiwa di balik hijab yang kukenakan. "Kamu terlihat sangat bercahaya hari ini, Nadhira," ucapnya lembut sambil memberikan segelas air mineral. Aku hanya tersenyum malu, merasakan getaran kebahagiaan yang jauh lebih sehat daripada hubungan toksik yang pernah kujalani dengan Farhan. Tiba-tiba, dari kejauhan di luar pagar area acara,
Aku melihat dua sosok yang tampak sangat kusam dan kelelahan sedang berdiri menonton dari jauh. Itu Farhan dan Sinta. Mereka tampaknya sedang melewati jalan ini dan terhenti melihat keramaian serta papan nama besar yang terpampang namaku sebagai pendiri yayasan. Farhan tampak sangat lusuh dengan kemeja yang sudah pudar warnanya, sementara Sinta hanya bisa terdiam tanpa riasan tebal. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia aslinya karena beban pikiran. Mereka berdiri di sana seperti dua orang asing yang sedang menyaksikan sebuah dunia yang seharusnya bisa mereka nikmati jika saja mereka punya sedikit rasa syukur dan empati dulu. Aku tidak memalingkan wajah atau mencoba mengusir mereka. Aku justru menatap mereka dari kejauhan dengan tatapan yang tenang dan memberikan sedikit anggukan kecil. Aku ingin mereka tahu bahwa aku sudah memaafkan, namun aku juga ingin mereka melihat betapa jauhnya jarak yang sekarang memisahkan kami. Sinta tampak menunduk malu, tak berani menatap mataku yang jernih, sementara Farhan hanya bisa menghela napas panjang dengan bahu yang merosot layu. Mereka kemudian berbalik dan berjalan menjauh, hilang di balik kerumunan orang di trotoar, meninggalkan panggung kesuksesanku yang kini takkan pernah bisa mereka capai lagi. "Siapa mereka, Nadhira?" tanya Adnan pelan, mengikuti arah pandanganku. Aku hanya menggeleng kecil sambil merapikan pashminaku yang tertiup angin sepau-sepau, membuat aura kecantikanku semakin terpancar di bawah sinar matahari pagi. Hanya orang-orang dari masa lalu yang mengajariku arti berharga, Adnan. Tanpa mereka, mungkin aku tidak akan sekuat dan sesukses sekarang, jawabku dengan suara yang jernih dan penuh keyakinan. Adnan tersenyum dan menggandeng lenganku dengan sopan, mengajakku kembali ke atas panggung untuk memotong pita peresmian yayasan yang sudah dinantikan banyak orang. Saat gunting memotong pita merah itu, tepuk tangan meriah kembali membahana, memenuhi hatiku dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Aku melihat ke langit biru Jakarta, menyadari bahwa setiap tetes air mata di masa lalu telah berubah menjadi mutiara yang kini menghiasi hidupku. Aku adalah bukti hidup bahwa seorang wanita berhijab bisa mencapai puncak dunia tanpa harus mengorbankan prinsip atau harga dirinya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah Nadhira yang baru, yang siap menatap masa depan dengan senyuman yang paling indah. Malam harinya, aku duduk di balkon rumahku, menatap gemerlap lampu kota yang indah sambil merenungi perjalanan luar biasa ini. Aku mengambil ponselku dan mengunggah satu foto diriku yang sedang tersenyum manis dengan latar belakang yayasan tadi, disertai keterangan singkat yang kemudian menjadi viral. "Kekayaan sesungguhnya bukan tentang apa yang kamu miliki, tapi tentang siapa dirimu saat kamu tidak memiliki apa-apa." Aku menutup ponselku, menarik napas dalam-dalam, dan tersenyum pada rembulan. Aku telah menang, bukan dengan menjatuhkan orang lain, tapi dengan membuktikan bahwa cahaya yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar paling terang.